Arif, mau istri nggak? Kalau kamu mau, cewek cantik di luar itu bakal jadi istri kamu. Istri? Ini di mana? Dasar bocah nakal! Kau mencuri telur kami! Berhenti sana! Pak Tri ayam betina hanya bertelur satu. Ambil 2 telur, kenapa? Hah? Lagian, ayam betina kalian akan kutolong curi. Dasar brengsek! Berhenti sana! Aku terlempar waktu. Sekarang tahun 1983, tahun bencana. Arif aslinya di desa Melati ini, mencuri-curi semua benci. Jadi rumah kelaparan, tak ada yang tolong. Akhirnya mati kelaparan. Arif, kenapa diam saja? Siti, ayo, masuklah, cepat. Ini Siti, Desa Sumber Melati, putri Pak Lestari. Ada 2 adik, keluarganya miskin parah. Ayahnya suruh carikan suami. Di desa ini, umurmu paling cocok. Bagaimana? Dia cantik juga. Aku sendiri tak bisa makan. Zaman bencana ini, semua kelaparan. Tak ada tenaga menambah 1 mulut lagi. Pak Arif suruh dia kembali ke tempat asalnya. Kamu ini... Tolonglah, hati, terimalah aku. Aku bisa kerja apa saja. Aku makan sedikit. Aku takkan ganggu kamu. Tolonglah, kalau tak ada yang berani terima aku, ayahku akan menikahkanku ke Pak Wira Lumpuh. Dia sudah membunuh 3 istri sebelumnya. Tolonglah. Tahun kelaparan. Manusia makan manusia. Ini bukan cuma omong kosong. Zaman ini semua tak aman. Langit memakan, bumi juga memakan. Sistem kesukaan aktif. Target, Siti. Pemilik bisa tingkatkan kesukaan. Siti dapat hadiah sistem. Pemilik sistem, tingkatkan Siti. Dapat hadiah sistem. Siti, 0 poin. Sister. Ini tabungan nikahku selama ini. Cuma 10.000. Ku beri kamu. Uang hasil kerjaku juga ku beri kamu. Jangan usir aku. Kalau aku tak ada yang menampung, ayah akan menjual aku. Baiklah, jangan nangis. Uangku bawa. Kau tinggal... Serius? Terima kasih. Siti plus 5 poin. Poin mencapai 10. Dapat hadiah sistem. Harus segera tingkatkan Siti. Lihat nanti apa hadiahnya. Arif, kau mau menampungnya. Kalian berdua, hiduplah baik-baik. Aku pamit dulu. Hati-hati, Pak. Aku masak sekarang. Di rumah sudah 3 hari tak ada makanan. Ini, makanlah. Aku bawa dari rumah. Kau makan dulu. Iya, terima kasih. Kau tinggal di sini saja. Aku tak akan memaksa kau. Siti plus 5 poin. Poin sekarang 10. Dapat hadiah. Panah kayu 1, peluru 10. Keahlian memanah. Memanah mahir, benar-benar rezeki. Bisa pergi berburu ke gunung. Meski terlempar ke masa, makan pun tak cukup. Aku tetap bisa bertahan dan hidup dengan hebat. Arif, mau ke gunung? Iya, ku tahu kau lapar. Tapi zaman ini,
Apa ada di gunung? Kau ini lebih baik hemat tenaga. Sebanyak mungkin kurangi kelaparan. Yuk, aku coba cari di gunung. Siapa tahu bisa dapat 2 kelinci liar. Zaman kelaparan. Di gunung tak ada rumput. Kulit pohon pun habis dimakan. Masih ke gunung. Mau cari apa? Aduh, sudah setengah jam. Tak ada apa-apa. Apa aku datang ke sini cuma untuk kelaparan? Kelinci liar. Bagus, ada jalan keluar. Senjata panah dari sistem memang ampuh. Makan malam hari ini sudah ada. Wah, Ali, sudah turun dari gunung? Berkatmu, lumayan beruntung di gunung. Dapat 2 kelinci liar. Malam ini makan daging. Kau ini cuma hoki saja ketemu 2 kelinci. Keluargaku 3 bulan tak pernah makan daging. Aduh, dengar ya. Dia cuma hoki saja. Selesai makan ini, tak tahu kapan makan selanjutnya. Betul juga. Ayo, sini. Aku dengar dia tinggalin cewek dari desa Sumber Melati di rumahnya. Hah? Benar-benar tinggal di sini? Sudah susah makan, tambah 1 mulut. Entah Arif ini apa pikirannya. Aduh, gimana hidupnya? Dengar ya. Cewek dari keluarga Lestari bukan orang baik. Ku dengar di kota kabupaten, dia utang banyak uang. Utang siapa? Kak Hendra. Kenapa dia? Utang 300. 300! Begitu banyak? Siti, aku pulang. Ini kelinci liar. Aku beruntung di gunung dapat 2 kelinci liar. Zaman ini masih bisa tangkap kelinci. Kau biar aku rebus. Ayo. Iya. Kenapa diam saja? Makanlah. Aku nggak makan. Kelinci ini kamu susah payah dapat dari gunung. Kamu makan. Aku nggak bisa habiskan 2 kelinci, bakal sia-sia. Duduklah. Kalau habis, aku tambah lagi. Siti plus 5, sekarang 15. Wah, sudah makan daging. Hidupmu lumayan juga. Kamu siapa? Ngapain ke rumahku? Lancang, kepala desa kalian ketemu Kak Hendra nggak berani bicara begini. Cepat panggil orang. Arif, ya kan? Cewek yang kamu terima, hutang aku 300. Waktunya hampir habis. Cepat keluarkan uangnya. Kamu hutang? Omong kosong. Ayahnya judi, hutang 50. Gagal bayar, tangan kaki. Demi bantu ayahnya, dia pinjam dariku. Bunga berkembang sampai sekarang. Total 300. Serah dia, ku bawa ke rumah bordel, bayar hutang. Atau cepat keluarkan uangnya. Apa aku memang sial? Tak bisa hidup tenang sampai ada kesempatan. Maaf. Kau ikut terseret. Tapi tenanglah. Aku gak akan biarkan kau ikut terseret. Bagus kau sadar. Ayo pergi. Tunggu dulu. Hutangnya padamu, ku bayar. Kau mau bayar hutang wanita ini? Berani juga kau. 300. Uangmu cukup? Belum sampai tanggal jatuh tempo, aku janji dengan nyawaku. Selama 3 hari 300 itu pasti akan kutuntaskan. Nyawamu tak berguna. 3 hari lagi, kalau tak bisa bayar, kau mati. Rumahmu ini juga milikku. Ayo pergi. Arif, semua karena aku. Kau ikut terseret.
Aku tak mau. Tak mau merepotkanmu lagi. Aku pria tangguh. Ku bilang kau boleh tinggal. Soal uang, tak usah kau pikirkan. Aku punya cara. Siti plus Huanghan, sekarang 20. Dapat ruang sumber kehidupan. Ruang sumber kehidupan. Selamat pemilik di ruang sumber kehidupan. Ruang ini bisa percepat tanaman 100 kali lipat. Air sumber bisa perbaiki tubuhmu. Hebat banget. Kelelahan benar-benar hilang. Badanku juga penuh tenaga. Barang bagus. Harus segera cari benih pangan. Asal tanaman tumbuh, tak usah khawatir kelaparan lagi. Sudah bangun? Iya. Pagi ini aku bangun pagi. Aku berani bertindak. Aku bersihkan kamar. Pagi aku ke gunung. Petik sayuran liar, kurebus jadi sup. Makanlah. Kok cuma satu mangkuk? Mana bunyi kamu? Aku sudah makan, kamu makan. Hari ini harus dapat benih pangan. Setelah ditanam di ruang sumber, tak cemas makanan. Yang berlebih bisa dijual buat uang. Ini untukmu. Jagung, Siti. Dulu ubi, sekarang jagung. Dari mana kamu dapat semua ini? Saat aku keluar, bawa dari rumah. Rencananya makan di jalan. Kau berjasa besar. Hah? Kamu makan. Makasih untuk ini. Dengan ini, aku janji nanti kita punya jagung yang tak habis. Kamu nggak makan. Kamu makan. Jagung kecil cepat tumbuh. Bisa atau enggak, semua bergantung padamu. 100 kali lebih cepat. Benar, cepat. Cuma semalam, jagung sudah tumbuh. Palingan 2000 kilo. Bagus sekali. Sistem. Keluar ruang sumber. Di rumah tak ada pangan. Aku ke gunung, petik sedikit. Mungkin agak lama baru siap. Tak usah pergi. Jagung ini belum kamu makan. Aku cuma kasih 1 jagung. Jagung ini dari mana? Ketemu ladang jagung liar di luar sana. Keluar. Takkan kekurangan jagung lagi. Tapi lokasi ini cuma aku yang tahu. Jangan kasih tahu orang lain. Ya. Siti plus One dapat hadiah ruang sumber kehidupan naik level. Buka fitur ternak. Hewan di ruang tumbuh 100 kali lebih cepat. Sekarang cuma perlu tangkap hewan. Tak usah khawatir daging. Tapi sebelum itu harus segera jagung di ruang dijual buat bayar hutang. Pak Zain, zaman ini semua keluarga susah makan. Cuma aku, Pak Wira, yang masih ada sisa, siap jual ke kamu. Harusnya senang, malah berani komplain harga. Pak Wira, 1 kilo jagung biasanya 30 sen. Kamu malah jual 300 sen, 10 kali lipat. Kamu ini gimana aku beli? Gimana peliknya urusanmu? Gudangmu ini kalau mau tetap buka harus beli pangananku. Kalau tidak, tutup saja.
Pak, aku punya hampir 1 ton jagung. Mau beli 30 sen sekilo. Jamin murah. Serius? Kalau kamu punya sebanyak itu, aku pasti beli. Dasar bocah, ngapain bikin onar? Sekarang siapa punya 1 ton jagung? Kamu tak punya, tapi aku punya. Jagungnya di luar. Ayo lihat. Oke, ayo. Ada banyak jagung. Wah, ini benar ada jagung sebanyak ini. Gimana, Pak? Jagungku sudah bawa semua. Mau beli nggak? Beli 30 sen sekilo. Kuantong dulu. Berapa totalnya? Kubayar sekarang. Dasar bocah. Kamu tahu nggak? Ganggu rezeki orang sama dengan bunuh orang tua. Siapa yang ganggu? Mau jual, bisa jual murah. Naik harga, orang tak beli, siapa salahnya? Hebat juga. Aku ingat kamu... Tunggu saja. Bro, jagung itu sudah kuantong. Totalnya 1,05 ton. Artinya 315.000 rupiah. Coba hitung. Cepat. Lain kali, aku cari kamu lagi. Lain kali, dia masih ada banyak pangan. Bagaimana kabarmu, Pak Wira? Ada keperluan apa hari ini? Bantu aku hilangkan seseorang. Setelah berhasil, ku kasih 100.000. Wah, 100.000? Pak Wira murah hati sekali. Bilang saja. Lihat siapa yang seharga 100. Desa Melati, Arif Santoso. Kamu kenal? Wah, parah. Tunggu kabar baikku, Pak Wira. Mau coba beruntung di gunung. Tak sangka ketemu ayam hutan. Harus tangkap hidup. Akhirnya tertangkap. Sekarang kau masuk ke ruang sumber kehidupan. Kelak akan ada daging ayam dan telur yang tak habis. Arif. Sendirian? Wah, Arif. Tunggai. Hendra kirim kalian. Cukup pintar, tapi tak berguna. Kau singgung orang yang tak boleh. Dia tak mau kau keluar hidup dari gunung ini. Ini membuatku kesulitan. Jangan usah kerjakan. Masih diam apa? Cepat serang! Setelah minum air sumber kehidupan, tubuhku berbeda. 1 lawan 3 masih bisa tangani. Bilang, kenapa Hendra kirimmu ke sini buat tangani aku? Mau tahu? Jangan harap. Tak mau bilang. Siap-siaplah tinggal di gunung ini selamanya. Jangan, aku bilang. Pemilik toko di kota suruh Hendra tangani kau. Hendra suruh kita cari kau. Dia ke rumahmu cari Siti si Jalang itu. Apa? Cari mati. Kalian mau apa? Tak tahu diri ya. Mau apa? Kau hutang aku 300, lupa? Waktunya sudah habis. Aku datang tagih hutang. Cepat! Arif sebentar lagi pulang. Arif, dia takkan pulang. Apa kau bilang? Ku bilang, Arif sudah mati di gunung. 300 itu tak ada yang bayar lagi. Bawa pergi.
Tak ada yang bayar. Kau masih punya tubuh ini kan? Cantik begini. Biar aku nikmati dulu. Tunggu aku puas, baru ku beli ke rumah boarding. Nanti kita sudah selesai. Bawa pergi. Siapa berani sentuh dia? Arif, Siapa berani sentuh dia? Arif. Aku di sini. Arif, kau masih bisa pulang? Kak Hendra, benar-benar mau aku mati. Pinjaman 300.000 itu, kau nggak mau? Bisa pulang selamat dari gunung. Apa juga? Ambil uangnya. Kalau nggak ada uang, sesuai janji kita, kau mati. Rumah ini juga milikku. Arif. Tenanglah. Wah, benar-benar bisa ambil. Kenapa? Nggak mau hitung. Kayaknya aku meremehkannya. 300.000 kau bisa kumpulkan dalam 3 hari. Sudah, uangnya sudah kau dapat. Mulai sekarang, Siti tak berhutang padamu. Sudah malam. Silahkan pergi. Masalah wanita itu sudah selesai. Sekarang giliranmu. Aku ada masalah apa? Apa masalahmu? Kau menyinggung orang yang tak boleh. Kau takkan bertahan hari ini. Uangnya sangat sulit aku tolak. Hendra, kau jangan keterlaluan. Arif sudah mengembalikan uangmu. Orang mati demi uang. Jangan salahkan aku. Lagian, habisi kalian berdua, uangnya tetap. Hajar mereka. Awas! Sudah berulang kali, ku beri kau kesempatan, tapi tak berguna. Kau mau apa? Berani kau sentuh aku. Kau harus pikir-pikir. Aku berani aku sentuh. Aku cuma warga biasa saja. Tapi kau rusak perabotku. Ganti 500. Kita bahas. Barang rongsokan ini kau minta 500. Kenapa? Tak mau ganti? Berani kau budak aku. Jangan sampai. Aduh, sakit. Ganti atau tidak? Aduh, sakit. Aku ganti. Cepat, kasih uang ke Arif. Cepat. Arif, plus 300 darimu. Total 5. Boleh. Bagus kau tahu diri. Pergi sana. Arif, kali ini aku kalah. Tunggu saja. Ayo, Arif. Sudah aman. Kelak tak ada yang berani ganggu kau lagi. Kamu ngapain? Terima kasih. Kalau bukan kamu, aku sungguh tak berani bayangkan apa yang akan terjadi. Kamu ngomong apa? Kamu yang beri aku semangat untuk... Kita ini namanya saling membutuhkan. Siti Teluk Umlah hadiah paket benih pangan. Akhirnya dapat benih pangan. Selanjutnya, bekerja ladang di ruang sumber. Kemudian, bawa pangan, jual. Hidup akhirnya mulai baik. 5 hari, ruang sumber pasti bisa hasilkan banyak pangan. Kali ini pasti untung besar. Bro, jual pangan lagi. Pak, kali ini ada 1 ton gandum, 1 ton jagung, dan 500 kilo ubi.
Wah, banyak. Dari mana kamu dapat pangan sebanyak ini? Tak usah tanya, cukup bilang mau atau tidak. Bro, jujur saja. Pangan? Ini sudah bulan-bulan, tak untung. Baru mau... Tutup? Iya, stok pangan rumah. Masih cukup makan. Kalau tetap buka, takutnya tak bisa makan. Begini saja gudang panganmu aku beli. Bro, kamu bilang mau beli gudang pangan ini. Berikan harga. Bro, kamu orang yang jujur. Aku takkan berbelit-belit. Gudang ini harga terendah 500.000 untukmu. Terlalu mahal, 450. Ini, oke, 450. Deal. Silakan, hitunglah. Baik. Bro, cepat sekali. Target sistem kesukaan Rina Pratama. Pemilih bisa tingkatkan kesukaan. Dapat hadiah sistem. Saat ini Rina Pratama 0. Sistem kesukaan ini bukan cuma satu orang. Bu Rina datang juga. Di pabrikku butuh banyak gandum dan jagung buat anggur. Masih ada berapa? Bu Rina, gudang pangan baru kuserahkan. Sekarang pemiliknya adalah Arif ini. Bro, ini Bu Rina Pratama, pabrik minuman Kota Hijau, miliknya. Dengan gudang kami, banyak kerjasama. Silakan, kalian ngobrol. Aku pamit dulu. Iya. Pak, mau beli padi? Iya, tapi gudangmu baru kau beli. Apa kamu punya stok? Tentu tak punya. Di wilayah hijau, sekarang yang bisa suplai pangan untuk pabrikmu cuma aku saja. Di seluruh wilayah hijau yang bisa suplai padi untuk pabrikmu cuma aku saja. Dia lagi. Bu Rina, aku tahu kamu dapat pesanan besar, tapi stok habis. Butuh banyak padi buat anggur. Sekarang cuma padi dariku yang bisa bantu. Pak Wira, aku tahu kamu punya banyak padi. Tapi kalau masih kayak kemarin, padi 1 kilo 30.000. Kita nggak usah bahas. Bu Rina, bisa bahas. Karena kamu tak mau 30.000, biar ganti 40.000. Gimana? Pak Wira, kamu pikir omonganmu lucu ya? Lucu? Tentu lucu. Jujur saja, aku juga tahu pesananmu itu deadline-nya hampir tiba. Saat itu tiba, kalau anggur tak sampai, kamu harus bayar denda ratusan juta. Dibanding ratusan juta, padi 40.000 ini jauh lebih murah. 100.000, terlalu mahal. Aku tak bisa. Bu Ina, gampang saja. Tunggu saja bayar dendanya. Kalian berdua apa lupa aku? Bu Rina, padi Pak Wira ini harganya mahal, tapi milikku murah. Aku jual harga pasar saja. 3.000 rupiah per kilo. Gimana? Kamu punya padi? Kamu punya pangan? Punya, tentu punya. Bu Rina mau berapa? Berapapun ada. Arif, kamu bercanda apa? Beberapa hari lalu baru jual 1 ton jagung. Masih ada sisa pangan. Tak boleh punya banyak. Omong kosong. Aku katakan di sini, kalau masih ada sisa, aku sujud minta maaf. Oke. Itu kata kamu. Lihat saja. Begitu banyak pangan. Pasti ratusan ton ya? Pak Wira, tadi kamu bilang kalau aku punya ratusan ton pangan, kamu akan sujud minta maaf. Ayo, mulai.
Jangan terlalu tega. Jangan berlebihan. Saat kamu serang aku, kenapa tak bilang jangan terlalu tega? Dengar ya, aku awasi kamu. Panganmu nanti jangan harap terjual. Pergi sana. Kamu. Burina, kita lanjut. Di sini ada sekitar 2 ton pangan. Beberapa hari lagi akan ada ratusan ton lagi. Kalau kamu butuh, bisa... Oke, sekarang aku suruh pabrik antar mobil bawa pangan pulang. Tapi Pak Arif, karena kamu punya pangan banyak, ayo kita kerjasama. Gimana? Burina, ceritakan saja. Mulai sekarang, padi di gudangmu ini hanya untukku, pabrik minuman Kota Hijau. Tiap bulan minimal beli 5 ton padi. Harganya dibanding pasar lebih tinggi. Gimana? Burina, senang kerjasama. Oke, kamu ikut aku ke kota dulu, kita tanda tangan kontrak. Oke. Bos, sudah jelas. Truk Rina yang bawa padi sedang menuju pabrik minuman utara. Di tengah jalan, 4 desa kelaparan. Bawa beberapa orang. Sebarkan kabar ke warga kelaparan. Bilang ada truk penuh padi lewat. Kalau perlu, pimpin rampas padi. Baik. Arif Santoso, berani lawan aku. Kamu pikir kamu siapa? Aku tak bisa jual. Kau juga jangan harap. Terima kasih Pak Arif. Kali ini benar-benar berkatmu dan padi yang kau berikan. Pabrik minumanku baru bisa kirim pesanan tepat waktu. Gak masalah. Bu, sudah sampai desa Lembah. Desa ini di wilayah hijau, salah satu yang paling parah. Padi kita takut bakal diincar. Mereka orang yang kasihan. Kalau mereka datang, bantu saja yang bisa. Bu, kita dikelilingi warga kelaparan. Pak, lapar. Berikan pangan. Belum makan hari ini, Pak. Lapar. Nyaris mati kelaparan. Berikan pangan. Pak. Pak, warga desa 3 hari tak makan. Berikan pangan. Kami siap lakukan apa saja. Nyaris mati kelaparan. Tenang saja, aku pulang dulu ambil pangan. Kami pasti bantu kalian. Omong kosong! Kau cuma mau menipu kami, biar bisa kabur. Bukan. Aku tulus mau bantu kalian. Silakan mundur dulu. Aku pulang dulu ambil pangan. Takkan tertipu kau, kecuali izinkan aku ambil pangan sendiri. Tak usah bicara. Berbicara pun sia-sia. Dia orang Pak Wira. Kok kau tahu? Orang ini selalu memancing warga, merebut pangan kita. Selain Pak Wira, tak ada yang lain. Nah, jadi kita harus bagaimana? Biar aku urus. Teman-teman, aku tahu kalian semua lapar. Kami juga tak mau ganggu makan kalian. Tapi ada yang selalu menghalangi bagikan pangan. Orang ini mau pangan untuk dirinya sendiri. Benar. Berapa kau halangi, Pak? Tak kasih pangan kita. Mau ambil sendiri. Dasar brengsek. Katakan, kenapa kau bilang ke semua ada pangan di sini? Ternyata kau gunakan kita semua ya? Mau ambil semua sendiri? Bukan begitu. Aku cuma nggak percaya mereka. Mau ajak warga bawa pangan sendiri. Cuma mau bantu cari pangan saja. Ayo, pangan untukmu. Bagi-bagikan ke semua. Ini. Kenapa? Kau mau ambil semua pangan? Dasar brengsek. Warga kelaparan hingga lapar parah. Kau malah pikirkan ambil sendiri. Kubunuh kau. Jangan ambil sendiri. Warga, pangan di sini. Cepat ambil. Sudah aman. Ayo, pergi. Lupanya kerja sama Pak Arif ini keputusan yang tepat. Rina, aku tahu semuanya. Saat kalian bawa pangan, tak apa-apa. Tak apa kak, kali ini berkat Arif. Arif ini kakakku Budi Pratama, ketua tim keamanan.
Kak, ini Arif Santoso, pemilik gudang pangan. Kali ini berkat dia, kami bisa pulang bawa pangan. Percentage Rina Pushuwa. Hadiah 2 botol anggur dewata. Hadiahnya anggur. Aku gak minum. Syukurlah. Kalian lanjut kerja. Aku kembali ke kantor. Kak, tunggu dulu. Kak, kamu lebih tua dariku. Biar aku panggil Kak. Tunggu aku sebentar. Ini hasil buatan rumah kami, anggur dewata. Cicipi. Ala. Ini untuk merayakan kerjasama kita. Jadi pas keluar, aku bawa 2 botol dari rumah. Berarti karena nanti kamu mitra adikku. Kalau ada masalah, sebut saja namaku Budi. Pasti berguna. Baik. Arif, kontak sudah siap. Coba periksa. Jika tak ada masalah, bisa tanda tangan. Tiga hari lagi panen selanjutnya akan dikirim juga. Baik, nanti aku ambil. Kalau tak ada hal lain, aku pamit dulu. Sampai jumpa. Kirim arak ke pabrik arak. Anak ini menarik juga. Wah, wangi juga. Teknik pembuatannya bagus. Arak ini... Ada apa? Rina, cicipi. Arak enak. Rina, cari cara bisa dapat resep ini. Kalau bisa, buat arak ini tak cuma hijau, di seluruh negeri kita punya tempat. Arif, Kenapa masih di luar? sudah malam begini kamu belum pulang. Jadi aku tunggu di sini. Gelap begini, tak takut. Kamu pulang, aku tak takut. Taman kok dingin banget. Kak dingin? Ayo, aku antar pulang. Ini tadi sore agak dingin. Aku panaskan lagi. Makanlah selagi panas. Makan bareng. Oh ya, ini hasil kerajinanku 10 hari ini. Ini buat kamu. Gak usah. 500 itu beli gudang pangan. Ini hasil hari ini. 1.000 rupiah? Ini. 1.000 rupiah terlalu banyak. Aku tak bisa terima. Ambil saja. Simpanlah. Besok kamu ikut aku ke gudang pangan. Rumah kita ini rusak banget. Tunggu aku kumpulkan uang, kita bangun rumah baru. Tinggal di rumah baru. Ya. Siti plus 10 suka-suka. Sekarang 40. Hadiah kandang babi. 10 ekor babi. Sudah masuk ruang sumber kehidupan. Bagus, gak usah mikir daging lagi. Sistem, hitunglah barang di ruang sumber kehidupan. Saat ini, ruang sumber ada jagung, gandum, padi, ubi 10 hektar, kubis, wortel, labu 5 hektar, babi 20 ekor, ayam 10 ekor, telur 50 butir. Bagus. Cuma beberapa hari, sudah banyak barang. Hari ini makan babi ulang tahun. Siti, makan. Ini daging. Ini aku beli kemarin di kota, daging babi. Cepat makan. Ini daging babi? Iya. Ini terlalu berharga. Kamu makan saja. Makan saja. Ketika kenyang, baru kuat kerja. Lagian, keluarga kita nanti akan kekurangan daging. Cepat makan.
体表五。 Aku kelaparan 2 hari. Aku juga. Apa yang wangi banget? Wangi ini dari rumah Arif. Kayaknya wangi daging babi. Apa? Keluarganya sudah 10 hari nggak ada beras. Kalau bukan tiap hari mencari makanan di gunung, pasti sudah mati kelaparan. Mana mungkin dia bisa makan daging babi? Ayo kita lihat cepat. Ayo. Aroma daging ini benar-benar dari rumah Arif yang tersebar. Benar. Jangan bilang Arif si bocah ini. Orang lain kelaparan. Malah makan babi. Benar. Ayo kita lihat. Kita satu desa. Kita makan dagingnya. Dia nggak akan tolak kan? Arif, kamu makan apa? Wanginya. Pak Zain, Bu Dewi. Arif, di dalam itu daging babi dengan mie. Iya, benar. Arif, hidupmu makin makmur ya. Lihat, sudah makan daging. Kita warga desa 3 bulan ini belum pernah makan daging. Lihat, kita belum makan siang. Pak Zain belum makan? Benar. Cepat, pulang makan. Arif, aku jujur saja. Sejak semalam, aku dan Pak Zain belum makan. Di rumahmu masih ada nasi sisa. Mau makan? Bilang saja. Pi, berikan Pak Zain dan Bu Dewi 2 porsi nasi. Baik. Ku bilang Arif, sejak kecil sudah pintar. Tak sia-sia kami sayang. Ayo makan. Nyaman. Dagingnya enak banget. Arif, lihat, di panci masih banyak daging. Kalian tak akan habis. Sisanya nanti bagi-bagi ke warga desa. Makan juga bawah. Bagaimana bisa tak tahu malu begini? Arif, orang tuamu meninggal. Kau makan dari warga. Kalau tak kami, kau pasti mati. Atau berikan daging sebagai ucapan terima kasih. Arif lama memang makan dari warga. Tapi kalian berdua tak pernah menolongku. Lagi pula warga benar-benar berhutang budi. Pak Zain, Bu Dewi, jujur saja, rumahku masih ada 250 kilo daging. 250 kilo. Jadi begini, kalian pergi panggil semua warga. Hari ini kita bagi-bagi daging. Wah, bagus sekali. Kita panggil semua. Baik. Kata Hendra, kau punya 250 kilo daging dan mau bagi ke warga. Itu kepala desa, kata Arif. Dia mau bagikan 250 kilo daging ke semua warga. Arif, cepat keluarkan dagingmu. Pak Zain, Arif mau bagikan daging ke kita semua. Itu sudah sangat baik. Kenapa terus mendesak? Semuanya, dagingnya ada di sini. Arif bisa seperti sekarang. Berkat bantuan kalian. Jadi, hari ini daging ini akan dibagikan per keluarga. Balas budi. Arif sudah jadi pria. Tak sia-sia aku kasih Siti ke kamu. Ayo, 2 orang, bagikan dagingnya. Bagus, ada daging. Baik, terima kasih Pak Arif. Terima kasih Pak Arif. Arif, berkatmu semua bisa makan daging. Terima kasih. Aku tahu, Arif pasti sukses. Giliran kami, cepat mundur. Kamu ini ngapain sih? Pak Arif, mana daging kami? Arif, berikan dagingku. Daging apa, Pak Zain, Bu Dewi? Daging ini sudah kalian makan kan? Apa? Kapan aku makan dagingmu? Itu kamu ya suruh makan kan? Aku tak peduli. Sudah kubilang, dibagikan per keluarga. Kalau kalian ambil, keluarga lain gimana?
Pak Zain Catur, Bu Dewi, kalian sudah makan daging di rumah Arif. Sekarang mau minta lagi, tak tahu malu ya? Apa kau bilang? Arif sejak kecil makan dari tetangga tanpa bantuan kami. Mana bisa sekarang? Dia tak tahu balas budi. Cukup, Arif memang makan dari tetangga, tapi belum pernah makan di rumah kalian kan? Semua warga sudah lihat semua. Benar-benar, biasanya ke Arif sangat pelit. Sekarang masih minta daging, tak tahu malu. Kalian punya daging, aku gak punya. Kalian tindas aku gak mau hidup. Sudah. Ayo, bawa pergi. Cepat pergi. Kalian tindas aku gak punya daging. Terima kasih, Pak. Arif, aku yang berterima kasih. Tanpa kamu, warga desa mana bisa makan enak, apalagi daging. Baik, sekarang semua ada. Aku mau umumkan satu hal. Warga desa, aku baru sewa gudang pangan. Sangat butuh tenaga. Jadi hari ini di sini. Ikuti rekrutmen. Setiap orang gaji sebulan Rp100.000. Berapa ribu? Dan 3 kali makan, semua tercukupi. Arif, 100.000 sebulan dan 3 kali makan. Kamu nggak bercanda sama kami kan? Tentu tidak, sungguh-sungguh. Yang mau daftar, bisa langsung mendaftar sekarang. Aku daftar. Asal ada makan, gak usah bayar juga boleh. Aku daftar. Arif, kamu hari ini apa pas bagi-bagi daging, kamu sudah mikir mau kasih kerja di gudang buat semua orang? Cerdas. Tak sangka, cepat sekali jadi bos besar. Tak sangka, cepat sekali kamu jadi Bu Arif. Siti plus Uma, saat ini 50. Salah lagi. Catat aja. Satu lagi. Nggak mungkin. Hari ini nggak beruntung. Pak Lestari, kamu kalah main. Selalu catat saja. Bisa bayar nanti. Utang kamu waktu itu ternyata Siti putrimu yang bayar. Mana mungkin Pak Lestari nggak bisa bayar. Kamu belum tahu. Siti nikahi orang kaya. Cuma bagi daging saja. 250 kilo loh. Dia orang kaya loh. Apa? Bagi 250 kilo daging? Gak main lagi, ayo pergi. Kok katanya Siti itu gak pulang ke rumah? Ternyata dia nikahi orang kaya. Tak bilang apa-apa, mau nikahi orang lain. Mimpi. Pak Tono, Bu Tono, ikut aku ke desa Melati. Ayah, katanya kakak tinggal di rumah orang kaya. Kayaknya bukan. Pokoknya, mau nikahi kakak harus bayar. Kalau enggak, jangan harap. Betul, maharnya kakak harus disimpan buat nikah nanti. Ayo, masuk. Siti. Dasar anak nakal, nggak bilang-bilang langsung kabur. Kamu nggak mau keluarga lagi ya? Kalian keluarga Siti? Ya jelas. Kenapa nggak bilang dulu? Biar aku jemput. Ayo, makan bareng. Ayah, ada daging. Dasar anak tak becus. Arif ya, semua tahu anakku tinggal sama kamu. Kau harus nikahi dia. Tentu saja, Paman. Kalian datang hari ini buat bahas soal ini kan? Arif, kalau mau nikahi anakku, satu kata. Berikan 25 kilo daging. Jangan kurang sedikit pun. Benar Arif, kau mau nikahi kakakku, jadi harus kasih sesuatu kan? Keluargaku minta kau 25 kilo daging babi. Ini tak berlebihan kan? Bagus kau tahu. Tapi nikahi putriku, 25 kilo daging masih kurang. Benar, tak usah sebuah barang, tak boleh kurang. Kami juga minta 500 kilo padi. 5? Tidak, 1.000 rupiah mahar. Baru kami kasih putri kami nikahi kau. Wah, minta segitu banyak. Arif, jangan urus aku. Jangan setuju sama mereka. Dasar anak nakal. Diam. Semua ini buat kamu kan? Kalau nanti kamu sama Arif kau disiksa, siapa bisa bantu selain kami? Benar Arif. Kalau tak setuju, hari ini kami bawa Siti pergi. Biar kau selamanya tak bisa nikah.
keluarga Siti bukan seperti yang kupikir. Seharmonis itu. Pak, Bu, kalian jual Putri. Dasar brengsek, kok ngomong gitu? Mau nikahi putriku, harus kasih uang. Mulai sekarang, kau mau lakuin apa, kau lakuin saja. Kami tak ada hubungan lagi. Pak Agus, baru saja kau bilang kau peduli Siti. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Jangan banyak omong. Ini kata terakhirku. Mau nikahi putriku, bayar saja. Kalian pergi. Aku nggak akan biarkan Aris kasih kalian uang sedikit pun. Dasar durhaka, kok kamu malah bela orang luar? Kalau ku beli kalian 3 barang itu, padi dan uangnya, Siti tak ada hubungan lagi? Benar. Oke. Aris nggak akan kasih kalian apapun hari ini. Uang sedikit pun jangan harap ambil. Keluar. Dasar anak durhaka, kok kamu bicara sama ayah? Kau pantas jadi ayah. Kau pernah urus aku. Kau mau jual aku. Keluar. Pergi. Dasar anak nakal, kau gila? Ya. Aku memang gila. Sejak kalian mau jual aku, sejak hari itu, aku sudah gila. Pergi nggak? Nggak mau ya? Nggak mau. Keluar. Ayah, Siti benar-benar gila. Ayo cepat kabur. Sudah, jangan nangis. Saat aku nangis, apa aku jelek sekali? Dulu, ayah mau jual aku ke Pak Wira Benjol. Kamu yang menampungku. Pokoknya, aku nggak akan biarin kamu bayar uang itu. Sudah. Aku ajak ke tempat. Kemana? Sistem Ruang Sumber Kehidupan. Ini... Jadi, beras dan daging itu dari sini semua? Iya, tempat ini cuma kamu yang aku ajak. Tapi... Ini rahasia kamu. Kenapa kamu kasih tahu aku? Sekarang ini rahasia kita. Kita hidup baik-baik. Di dunia yang kejam, kita hidup baik-baik. Ya. Ruang sumber kehidupan rahasia kita berdua. Tak boleh kasih tahu siapa pun. Tenang saja, aku tak akan kasih tahu siapapun. Arif ada di rumah. Arif. Kemarin kamu bilang biar warga ke gudangmu kerja di gudang pangan. Warga sudah datang. Kapan kita pergi? Hah, cepat sekali. Ayo, kita pergi sekarang. Oke. Para warga desa, ini Bu Rina, mitra kerja gudang pangan kita. Nanti, kita akan antar padi kita ke pabrik Bu Rina yang... Nanti aku ajak kalian pergi. Jangan lupa jaga keselamatan. Tenang saja, Bu Rina. Kami janji padi aman sampai... Arif, hari ini kita sudah dapat lebih dari 1 juta. Arif, kau memang hebat. Kita ikut kau benar. Kalian semua hebat. Nanti aku ajak makan. Mau makan apa? Makan saja. Hari ini aku traktir. Pak, baju ini berapa? Kamu mau ini? Ambil aja 10.000. Arif, sekarang kamu sudah jadi bos gudang. Mau belikan baju baru buat kamu? Pak, rok ini berapa? Buat istri ya? Iya. Pak, kamu sayang sama istri. Rok ini hari ini aku kasih harga murah. Ambil aja 15.000. Oke, aku beli. Baik, aku bungkus. Pak, siapapun yang jadi istri kamu pasti akan bahagia. Arif, kamu nggak beli sendiri? Aku kerja berat. Gak usah. Ayo. Baik, hati-hati.
Arif, Sudah malam begini, kenapa masih di luar? kau bilang ke pasar sama Pak Yudi. Sudah malam begini belum pulang. Aku keluar lihat-lihat. Buka lihat. Kaliannya, aku nggak bisa terima. Terimalah. Anggap saja ini bonus kerja di gudang pangan. Coba pakai. Baik, aku tahu. Terima kasih. City plus 20 poin. Hadiah gambar rumah. Sistem ini hebat juga. Tahu aku mau bangun rumah, masih kasih gambarnya. Aku nggak cantik. Cantik, sangat cantik. Terima kasih. Sejak kecil sampai sekarang, aku belum pernah pakai baju baru secantik ini. Hidup ini pasti akan makin baik. Ya, kamu benar. Tapi, kalau tak ketemu kamu, apalagi baju baru, mungkin sudah lama ayahku jual ke Pak Wira di desa sebelah. Arif, kelak aku akan setia ikut kamu. Uang buat rumah sudah kumpulkan. Besok ke kantor desa, cari pekerja, biar rumah cepat jadi. Iya. Pak Kepala Desa, semua sudah datang? Sudah semua. Arif, tak sangka. Baru sebentar. Kau bantu warga, makan cukup. Sekarang, rumah baru juga hampir jadi. Jika orang tuamu tahu, pasti bangga padamu. Sini, warga tenang. Arif mau bicara beberapa kata. Warga desa, rumahku sedang mau dibangun baru. Di rumah kalian ada bata, genteng, dan lain-lain. Bawa saja ke sini. Arif, kau suruh warga kerja di gudangmu. Diberi uang dan makan. Bangun rumah baru, pasti kami bantu. Iya, pasti bantu. Aku ada bata di rumah. Nanti ku bawakan. Baiklah, semua yang bantu, tiap orang tiap hari dapat gaji 10.000. Selain itu, tiap makan ada daging. Diberi uang dan makan. Tiap makan ada daging. Sembarangan saja. Kau bilang mau bangun rumah, beri uang dan makan. Kau tipu warga, jangan tipu begini. Betul. Mana aku tipu warga? Keadaan keluargamu kau tak tahu. Beberapa hari lalu masih kelaparan. Kalau bukan hoki, di gunung tembak babi. Makan 2 kali kenyang. Beberapa hari lalu, dagingnya dibagikan kepada warga. Keluargamu ada apa lagi di rumahmu? Betul. Warga desa, jangan buang tenaga. Jangan sampai kerja keras seharian malah tak makan. Aduh, lucu banget. Pak Jain, catur Bu Dewi. Jangan asal ngomong. Semuanya pernah kerja di gudang pangan. Arif bantu kerja. Dia kasih makan nggak? Kita pasti tahu kan? Aduh, kok cuma kerja sehari kan si Arif itu sama pejabat kabupaten. Sudah sepakat. Spesial tipu kalian diperas kerja baru kasih makan. Aduh, lihat kalian. Besar-besarkan dia. Cukup! Meski setengah porsi, kalian kasih keluarga. Kenapa harus kami kasih? Tak kasih makan, diam saja. Belakangan ini, Arif, kasih daging babi. Bantu cari kerja, semua bisa lihat. Meski tak kasih makan, semua harus bantu kan? Arif, ayo kerja. Oke, terima kasih. Cuma bisa omong saja. Betul. Aku mau lihat gimana kau kasih makan semua orang. Patri, rak kayu dan cetakanmu bawa nggak? Sudah bawa. Rama, bantu Pak Wira gali pondasi. Siap, eyo, semangat, siang makan daging. Ayo.
Bodoh semua. Kerja keras begini. Nanti Arif tak kasih makan. Kalian kelaparan. Betul. Menurutku Arif paling kasih makan bubur jagung. Kalian kerja, tak ada tenaga. Makan itu tak berguna. Betul. Pak Zain Catur, Bu Dewi, kalian tak kerja, jangan di sini. Omong kosong. Lagian, Arif itu orang yang licik. Jangan. Dulu dia preman. Selalu mencuri. Tak pernah mencuri telurmu. Kau bela dia. Otakmu rusak ya? Arif dulu preman. Kalian pikir dia tebak babi jadi berubah? Aku janji hari ini. Nanti kalau dia tasih setengah roti jagung, aku makan semua bata itu. Betul. Pak Zain, apa bau ini? Wah, bau apa ini? Kayaknya bau daging. Bener. Teman-teman, kerja sore lagi. Siti sudah masak. Hari ini siang, makan babi saus. Semua makan sampai kenyang. Semua boleh makan. Tak. Ayo, makan. Makan. Arif, kamu masak babi saus kentang? Arif, jangan-jangan kamu bohong. Benar ada daging hari ini. Kalian begitu baik. Mana mungkin aku kasih makan kurang. Hari ini tak cuma babi saus kentang, tapi juga sup telur, bubur jagung, semua boleh makan. Enak banget, ada sayur dan daging. Sejak tahun kemarau, aku tak pernah makan sebaik ini lagi. Ini semua buatan Siti. Ayo, kita cicipi keterampilan Siti. Arif ini benar-benar keluarkan banyak pangan. Lihat, ada daging dan sayur. Ayo kita cicipi. Ayo. Hendra, kita hari ini tak kerja untuknya. Nanti mungkin kita diusir. Berani dia. Makanannya banyak. Mereka takkan habis. Kita satu desa. Tak mungkin tak kasih makan. Bu Sari, makasih ya. Sama-sama. Enak banget. Menurutku, Arif nikahi kamu sangat sepadan. Ada pepatah, berbudi luhur dan jago masak. Bener. Ayo makan. Kurang, aku tambah. Oke. Kau capek hari ini. Ini sudah seharusnya. Tak capek. Arif, berikan aku babi saus kentang. Alif, ngapain berdiam di sini? Aku sudah berdiri lama. Cepat, sajikan makananku. Pak Zain Catur, bukannya kamu dan Bu Dewi bilang aku nggak mau urus makan warga? Jadi nggak datang. Kok sekarang datang? Aduh, Arif, aku cuma bercanda. Kamu punya banyak makanan. Gak apa-apa kita makan dikit kan? Pergi sana. Pas kerja nggak ada. Nggak mau kerja. Minta makan pas-pasan. Betul, nggak kerja, makan nomor 1. Bu Dewi, bukannya kamu bilang kalau Arif hari ini bisa kasih setengah roti, kamu akan makan batu bata ini. Sekarang Arif kasih daging dan sayuran. Kamu harus makan batu bata ini. Kalian, kita cuma telat datang. Siang ini kita kerja keras. Nggak usah, aku nggak mampu bayar kalian. Dasar bocah, kok ngomong ke orang tua? Cuma makan dikit, kok pelit banget. Mau makan? Sudah telat. Dari mana kalian? Kembali ke sana. Aduh, Dilan, kalian semua makan, tapi aku enggak. Aduh, enggak makan, aku mau mati. Bu Dewi, udah cukup belum? Arif itu nggak berhutang kalian. Kasih makan itu keramahan. Nggak kasih itu haknya. Coba pergi, jangan maluin di sini. Cepat pergi. Kita harus pergi, nggak mungkin. Zaman susah ini, kenapa Arif bisa makan enak, ada daging dan sayur? Kurasa, barang-barang ini Arif curi. Aku baru tahu kenapa Arif bisa makan enak. Ini semua hasil curianmu. Teman-teman, cepat ke rumah, cek panganmu. Katakan aku mencuri.
Di mana buktinya? Sejak kecil kamu pencuri. Semua tahu soal ini. Ini buktinya. Ngomong kosong. Arif bukan orang seperti itu. Kau bilang begitu ya begitu. Kau tahu apa? Kami semua tumbuh bareng Arif. Kau tahu lebih atau aku tahu lebih? Arif, kamu memang tak bisa berubah. Kalau hari ini kau tak jelaskan sumber panganmu, aku lapor polisi. Lapor saja. Kalau polisi periksa, aku tak bersalah. Kau yang fitnah. Kau yang akan ditangkap. Ada apa lagi ini? Berisik sekali. Wah, Pak Kepala Desa, akhirnya datang. Aris mencuri pangan kita, malah diklaim miliknya. Tolong lindungi kami. Bu Dewi, omong apa kau? Arif orang seperti itu. Lagian desa kita cuma beberapa puluh rumah. Kalau ada dicuri, pasti sudah viral di mana-mana. Aku sebagai kepala desa, mana mungkin tak tahu siapa yang dicuri pangan. Aku tahu, kau dan Arif sekutu. Kau terima suap Arif, jadi kau lindungi Arif. Pak Zinsate, jangan asal bicara. Katakan aku lindungi Arif. Harus ada buktinya. Ada apa di sini? Wah, petugas, akhirnya datang. Arif ini malah curi pangan kita. Suntik kepala desa suruh lindungi dia. Kamu harus adil buat kita. Pak Zain Catur, bodoh sekali. Diam kau. Kenapa? Aku salah. Biar warga putuskan. Arif mencuri, tak ada hukuman. Kenapa? Kamu. Arif ya, warga lapor kau mencuri barang orang. Ikut kami sebentar. Mana mungkin? Bukan begitu, Pak Petugas. Makanan kami bersih semua. Kami tak bersalah. Syih, Arif tak bersalah. Siapa percaya? Benar. Aku percaya. Kalau pangan rumahku hilang, kenapa aku tak tahu? Lagian, suruh desa tak bisa kumpulkan semangkuk daging ini. Arif mau mencuri dari mana? Oh, dulu Arif memang nakal. Tapi waktu itu dia masih kecil. Sekarang sudah besar, sudah tahu peduli warga. Sekarang kasih daging dan terakhir makan. Kenapa kalian fitnah? Pak Petugas, jangan dengar mereka. Arif ini dulu pencuri. Dia tak curi desa kita. Dia curi desa lain. Cepat tangkap dia. Masih perlu diselidiki, Arif. Ayo, ikut aku. Ikan. Siapa dua orang itu? Kayaknya datang pakai mobil. Apa mereka pengusaha kota? Mereka cari siapa? Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Bu Rina, kenapa kesini? Nanti saja. Selesaikan dulu masalah di sini. Kawan, mereka dukung Arif. Tenang saja. Berapapun uangnya, bisa lindungi maling. Petugas keamanan lagi lihat sini. Ada apa di sini? Ini, kata mereka Arif ini mencuri. Kami sedang siap tangkap dia untuk diselidiki. Benar. Cepat bawa dia pergi. Juga kepala desa yang dukung Arif ini. Dia pasti terima suap Arif. Cepat tangkap mereka, biar masuk penjara. Kamu tak bisa bedakan benar salah. Cuma dengar mereka bicara, langsung tanpa bukti tangkap orang. Apa maksudmu? Petugas keamanan bisa tangkap siapa saja. Perlu kau ajari. Kurasa kamu juga terima suap Arif. Petugas, cepat tangkap dia juga. Tangkap dia. Dian, Ada apa? dia ketua tim keamanan Pak Budi Pratama. Kau bilang dia tak tahu benar salah lindungi orang. Benar. Apa? Apa? Dia ketua tim keamanan kalian. Kenapa? Ada masalah? Pak Ketua, tadi ku bilang Anda lindungi Arif. Itu cuma omong kosong. Jangan anggap serius ya. Tenang saja, aku nggak akan anggap. Kalian bilang Arif mencuri padi, bahkan suruh tim keamanan menangkapnya. Gimana buktinya? Kau tak bisa buktikan Arif mencuri. Aku buktikan dia tak mencuri. Arif sudah kerja sama pabrik anggur adikku. Setiap bulan minimal 50 ton padi. Kau bilang 10.000 kilo padi ini semua dicuri Arif. Betul! Siapa bisa mencuri 10.000 kilo padi? Aku tahu, Arif pasti tak bersalah. Dia tak akan berbuat melanggar hukum. Pak Polisi, Pak Zain dan Bu Dewi, keduanya menuduh Arif mencuri. Malah lapor palsu. Harus bagaimana? Menuduh orang, memfitnah.
bawa mereka pergi. Baik. Jangan tangkap aku salah. Beri aku kesempatan lagi. Maafkan kami, Arif. Fitnah aku. Mau aku maafkan kalian? Mimpi. Kak Budi, terima kasih. Anggur 2 botol itu tak sia-sia. Dasar bocah, aku bukan orang yang curang. Asal kau bersih, tak ada yang bisa sentuhmu. Tapi tetap terima kasih. Kenapa kalian kesini? Arif, di sini ramai. Aku pesan restoran. Bisa bicara di sana? Oke, tunggu sebentar. Teman-teman, masalah ini sudah selesai. Makanlah, minumlah. Siang ini kita lanjut bangun rumah. Oke, lanjut bangun. Arif, kami janji. Siang ini kerja keras untukmu. Kau tenang saja pergi. Benar, kita bisa makan makanan enak ini berkat Arif. Siapa tak kerja keras? Aku marahi dia. Betul! Makanan enak sejak kecil sampai besar. Yang paling enak dari yang di kota. Kalian bisa makan makanan enak ini, semua buatan Siti. Ulah Siti ini... Siti hebat, jago masak. Betul, enak sekali. Baik, asal kalian puas. Puas. Siti, saat aku pergi, kau urus rumah ya. Tenang saja, kau urus saja rumah, kau uruskan. Ya. Siti Pla Esper, resep anggur dewata. Resep anggur dewata? Restoran yang kita pesan di sini. Pak Arif, ayo kita masuk. Restoran mewah Kota Hijau. Ini restoran termahal di kota. Bu Rina sungguh berani keluarkan uang. Kayaknya dia serius. Ada hal penting. Ayo, Pak Arif. Ayo. Sudah selidiki semuanya? Sudah selidiki. Aku suap salah satu karyawan Bu Rina. Dari dia ku tahu, beberapa hari lalu Bu Rina beli anggur Arif. Setelah dicicipi, dia kagum. Kini dia datang untuk minta resep anggur. Dari Arif? Arif? Dia jual padi saja sudah cukup. Masih bisa buat anggur. Arif bilang anggur ini, semua dia buat sendiri. Lagian Pak, aku suruh dia curikan anggurnya. Setelah dicicipi, rasanya sangat luar biasa. Jauh lebih enak daripada anggur lain. Kalau mereka berhasil kerjasama, industri anggur Indoraya bisa-bisa bakal diguncang. Anggur itu sehebat itu. Kalau begitu, kita cari Arif. Suruh dia serahkan resepnya. Hebat Pak. Kalau kita dapat resepnya, kita bakal jadi raja. Industri anggur Indoraya. Hubungi Hendra. Suruh bawa banyak orang. Baik. Hendra. Ya? Aku tahu kamu dan Arif ada masalah. Sekarang, dia makan di dalam. Kesempatan di depan mata. Mau hukum dia? Terserah kamu. Aku tahu, Pak Wira. Tapi Arif, kenapa dia datang makan di restoran mewah ini? Dia nggak peduli. Jangan-jangan dia sudah kenal orang penting. Tenang saja. Dia cuma bocah desa. Cuma merebut bisnisku, jual pangan, dapat uang sedikit. Lupa diri, makanya boros banget. Ternyata begitu, Pak Wira. Tenang saja, hari ini aku akan balas dendammu. Kalau aku nggak pukul, Arif sampai pingsan. Aku bukan Hendra. Siap. Ayo teman-teman, ikut aku. Kalian duduk dulu. Aku ke toilet dulu. Nanti aku balik. Arif, makan malam ini buat berterima kasih. Saat aku butuh pangan, kamu tolong aku. Itu biasa saja. Bisnis itu harus terbuka. Kalau tak diinginkan, berarti bisnis belum cukup bagus. Benar juga.
Arif, akhirnya ketemu juga. Hari ini kau habis-habisan. Arif, akhirnya ketemu juga. Hari ini kau habis. Arif, dia itu... Kenalanku. Siapa kenal kamu? Jangan sok akrab. Sini resep anggurnya. Kebetulan aku senang. Bisa keseret nyawamu. Kenapa Hendra tahu aku punya resep anggur? Burina, jangan takut. Ini urusan aku dan urusan kita berdua. Jangan ikutkan Burina. Biar dia pergi. Aku tetap di sini. Wah, Arif. Wanita simpananmu ya? Masih muda banget. Aku pengen main-main sama dia. Jangan sentuh dia. Wah, kau marah? Aku sentuh. Apa kau bisa apa-apa? Kau berani pukul aku? Hajar dia, bunuh dia. Siapa berani gerak? Hendra baru keluar mau masuk lagi. Kau siapa? Kau ngomong sama bos? Kok ngomong sama Pak Budi? Pak Budi, kenapa kesini? Aku lagi ketemu teman lama. Hendra, kau bawa banyak orang berulah. Berani kau lukai adikku? Apa kau pikir tak ada hukum lagi? Gak, Pak Budi. Mana berani? Aku buta. Aku juga nggak tahu ini orang Pak Budi. Hendra, jangan kira aku tak tahu soal kau dan Arif. Arif? Apa Arif kenal orang besar seperti Burina? Pak Budi kenal Arif? Hendra, jangan pura-pura. Dengar ya, Arif mitra kerjamu. Siapa berani sentuhnya, aku habisi dia. Ingat ya. Ingat. Berhenti. Aku suruh pergi. Onawal, bawa ke kantor polisi. Bantu Arif balas dendam. Kenapa diam? Gak dengar suruh pergi. Kak Budi, makasih tadi. Aku sendiri tak takut. Hendra mereka takut. Tak bisa lindungi Rina terluka. Aku tahu kau tak kutu aku. Tapi adikku Rina sudah ketakutan. Nanti kau harus minum sendiri ya. Oke. Aduh, Arif sudah lindungi aku baik-baik. Ayo, kita duduk. Ayo. Arif, aku tak akan berputar-putar. Aku ingin dapat resep anggur yang kau buat itu. Dia suka anggur dewata. Kamu mau resep anggur dewata? Sistem. Hadiah itu sungguh cara buat anggur dewata pas banget dipakai. Anggur dewata? Nama bagus. Arif, aku sungguh berharap bisa kerjasama. Anggur dewata milikmu bisa tersebar luas, jual ke seluruh negeri. Arif, kamu bisa pertimbangkan usulan Rina. Iya. Kinerja pabrik belakangan tak begitu baik. Ditekan pabrik lain dan juga Pak Wira. Kalau anggur dewata bisa bergabung, menurutku dengan rasa khasnya pasti bisa selamatkan pabrik minuman kita. Tapi situasi sekarang semua kelaparan. Mana ada yang mau belanja anggur? Tenang saja, sebenarnya cuma wilayah tengah kelaparan. Tempat lain tak terpengaruh. Lagian, walau kelaparan parah, ada yang tak terpengaruh. Menurutku anggur dewata pasti bisa memikat para pecinta anggur. Benar juga. Walau dunia kacau, ada yang hidup mewah. Dari Rina dan Budi bisa dilihat, masih banyak orang tak kelaparan. Arif, aku sungguh mau kerjasama. Pertama, aku bisa janji, resep anggurnya takkan kubawa gratis. Tiap tahun kau dapat sepertiga hasil pabrik anggur. Lalu, kira-kira tiap bulan ratusan juta. Selain itu, apa permintaanmu? Bilang saja. Hebat, Bu Ina, kau sudah bilang begitu. Mana bisa aku tolak? Sudah sepakat. Ayo, minum. Ayo. Cheers.
Bu Rina, tolong ambil kertas dan pena. Aku tuliskan sekarang. Baik. Arif, aku nggak salah pilih kamu. Kerjaanmu rapi. Ayo makan, ayo makan. Hendra ini sudah lama di dalam. Kenapa belum keluar? Keluar. Ini kenapa dia digiring keluar? Gak melawan sama sekali. Pasti di dalam menyinggung orang penting yang tak boleh disinggung. Tak bisa bantu, malah bikin rusak. Usir Arif si brengsek itu. Tak bisa juga. Arif, dengan kehadiranmu, pabrik minuman kita pasti bisa bangkit. Nanti, kamu tinggal di rumah dan hitung uang saja. Baik, aku tunggu hari itu. Mimpi pabrik minuman bangkit. Arif, Rina, kalian tunggu saja. Aku pasti buat kalian bayar harganya. Pak Jaya. Iya? Aku mau kau bantu sedikit. Bantu tekan pabrik minuman Rina biar dia tutup. Buat apa tekan dia? Tiap tahun dia beli pangan dari kau. Kau tak mau untung? Rina itu kerjasama sampah gudang lain. Aku mau bikin pabriknya rusak dulu. Baru perlahan habisi brengsek itu. Kalau berhasil, ini... Tenang saja, jelaskan saja. Arif. Kenapa kesini? Soal anggur dewata? Aduh, bukan. Aku kesini mau tanya, bisa dapat babi 1 ekor? 1 babi? Sekarang di seluruh kabupaten, tak ada yang beli 1 babi. Aduh, aku baru tahu. Pak Agus Dinas Pengawasan mau kasih bonus karyawan. Dia cari daging babi di kabupaten. Sampai panik. Aku tahu kau punya daging babi. Jadi aku langsung kesini kasih tahu. Nanti berbisnis tak bisa menghindari berurusan dengan dinas. Kalau bisa kasih daging ini, bisa kenal Pak Agus. Kalau nanti ada masalah bisnis, tak ada yang bisa bantu. Oke, sekarang aku ambil 1 babi. Antar sendiri. Oke. Babi besar ini paling kurang 150 kilo kan? Kamu angkat pakai 1 tangan. Sekuat itu. Gawat, lupa kurangi tenaga. Aku petani, wajar punya tenaga. Kamu antar daging ya? Ikut aku. Gak ada daging babi. Ya sudah. Harusnya gak setuju. Anak buah beli daging. Sekarang di kabupaten, kuota daging 50 kilo. Nggak ada. Mana aku cari daging? Masuk. Pak Agus, ada yang antar daging. Nama kamu siapa lagi? Arif Santoso. Sudah. Lagian cuma beberapa kilo daging. Semua daging juga antar dia bayar. Nggak usah lapor aku. Pak Agus, Arif antar babi besar utuh. Babi besar utuh? Babi besar, Rian, kau harus tanggung jawab atas perkataanmu. Jangan asal ngomong. Pak Agus, aku nggak asal ngomong. Agus, aku memang bawa babi besar. Babi besar itu kira-kira 175 kilo. Kalau nggak percaya, bisa lihat di halaman. Oke, ayo kita lihat. Pak Agus, ini dia babi besar yang aku bawa.
benar-benar babi besar. Bagus, bagus sekali. Arif, di seluruh kabupaten sangat susah dapat babi. Babi ini kau beli dengan harga berapa? Meski demi jaga hubungan Pak Agus, baru ku bawa babi. Nanti aku tak bisa gratis. Malah bahayakan Pak Agus. Pak Agus, babi ini berikan harga pasar terendah saja. Aku ini juga mendukung. Pengawasan pasar kerja kita. Arif ini orang baik. Beli babi besar ini, uang dinas banyak yang keluar. Jangan sampai Arif rugi. Arif, kau orang baik, tapi tak boleh kau rugi. Babi ini, beli harga pasar terendah. Ada permintaan, bilang saja. Kalau mau di dinas pengawasan pasar, kita atur posisi. Pak Agus, aku cuma petani. Kalau jadi karyawan, malah merepotkan. Aku sudah biasa bebas, tak tahan diatur. Benar tak bisa jadi karyawan. Arif tak mau jadi karyawan. Menarik juga. Arif, kau belum tahu. Kerja di dinas pengawasan pasar, tak usah bahas tunjangan. Setidaknya di masa susah ini, kau bisa makan. Lihat babi besar ini. Buat orang dinas, untuk menu makan. Kau tak mau? Pak Agus, cukup. Tak paham anak muda. Apa pikiran mereka? Kau bilang saja. Asal tak keterlaluan, aku akan penuhi. Pak Agus, katakan aku tak punya rencana. Itu bohong. Aku seorang pengusaha. Aku cuma mau keadilan. Di balik bisnis, ada yang menghalangi. Aku cuma mau persaingan ada. Pantas tak mau ke sini, dinas pengelolaan pasar. Ternyata punya bisnis sendiri. Bagus, masih muda sudah punya bisnis sendiri. Sebagai kepala dinas pasar, hari ini aku janji, asal masih dalam kuasaku. Kalau ada hal tak adil, aku akan bela kau. Baik, terima kasih Pak Agus. Aku yang berterima kasih. Rian, timbanglah, bayar Arif. Siap. Walau harga pasar terendah, masih laku 3 juta. Bagus. Rina, kenapa masih di sini? Arif, gawat, ada bencana. Arif, gawat, ada masalah besar. Tenang dulu, ceritakan belahan. Pabriknya, Kepala Seksi Jaya, katakan musim pabrik, proses tak sesuai, pabriknya disegel. Apa ini ulah Pak Wira yang main belakang lagi? Tenang dulu. Proses mesin pabrik, ada masalah apa? Kalau ada masalah, kita perbaiki. Kalau tak ada masalah, mereka yang akan susah. Aku jamin, semua proses mesin pabrik tak ada masalah. Tenang saja, tak apa. Wah, Arif masih sempat menenangkan orang. Gudang panganmu ada masalah besar. Pak Wira, lihat saja. Bisnis gudangku laris. Mau ucapkan selamat? Arif, pabriknya Pak Wira yang bawa Kepala Seksi Jaya. Sekarang dia cari kamu. Tak apa, kita tak salah. Tak usah takut. Rina, sekarang cari Pak Agus. Bilang, Arif kena tindakan tak adil. Baik. Arif, Rina sudah takut. Kenapa masih sombong? Usai hari ini, lihat saja kamu. Masih sombong kan? Coba saja. Kepala Seksi Jaya, giliranmu. Aku dari Dinas Pengawasan Pasar. Ada laporan, gudangmu diduga ganggu pasar, langgar aturan pasar. Kami meminta tutup gudang sekarang. Kalau tidak, kami akan beraksi. Paksa kamu menutupnya. Dinas Pengawasan Pasar. Menuduhku. Tapi menutup gudang seperti ini, jangan kira cuma kepala seksi yang bisa putuskan. Tak takut. Aku lapor Pak Agus soal kamu. Arif, setelah gudangmu ditutup, pasti ada yang menentukan hukumanmu. Aku cuma datang duluan. Tutup gudangmu sesuai aturan. Jangan gunakan Pak Agus untuk ancam. Gak bisa. Gak ada surat. Siapapun juga gak bisa tutup gudangku. Arif, Dinas Pengawasan Pasar, Kepala Seksi Jaya, berhak langsung tutup gudangmu. Menentang gak berguna. Gak mau tutup, kita yang tutup. Kepala Seksi Jaya, suruh orangmu bertindak. Gak mau. Jangan harap tutup gudangku. Anak muda terlalu sombong, akan bayar harganya. Arif, kenapa cari mati? Kalau aku kamu, aku akan tunduk, tutup gudangmu. Terima hukuman. Kalau sikapmu baik, mungkin. Diam.
Gudangku sibuk sekali. Tak ada waktu main-main dengan kalian. Kalian dari mana? Kembali ke sana. Aku mau cari uang. Jangan terlalu berani bicara. Kalau nggak sombong, masih muda, hari ini nggak ada yang bisa sentuh aku. Omong kosong. Arif, gak ada yang bisa sentuhmu. Kau pikir kau siapa? Arif, aku dari dinas, tutup usaha kecil, gak ada yang berani nolak. Hari ini aku gak cuma tutup gudangmu, kau juga harus ikut aku. Kepala seksi, kamu sok banget ya. Kepala seksi Jaya, kau sombong sekali. Pak Agus, kenapa kesini? Pak Agus nggak mungkin datang buat Arif. Mungkin cuma kebetulan sama Rina naik satu mobil. Agus, gudang pangan ini diduga melanggar aturan. Kami akan langsung seal gudang ini, biar dia renungkan. Aku lagi rapat, diajak gadis kecil. Sampai sini, kau mau seal gudang Arif? Kenapa? Tanpa suratku, kau bisa langsung bertindak. Bukan, Pak Agus ada alasan lain. Tak peduli alasan apa, Arif berjualan jujur. Kenapa harus disegel? Pak Agus. Sudah, pulang buat laporan. Kalau tak ada hal lain, ajak mereka pulang. Arif, jumpa lagi. Pak Agus, maaf merepotkan Anda. Kalau bukan Anda, gudang pangan ini mungkin sudah tutup. Sudah kubilang, selama dalam kemampuan, kalau ada hal yang tak adil, aku akan bantu selesaikan. Arif ini. Ternyata kenal Pak Agus. Pak Agus, soal hari ini terima kasih. Pak Wira, masih diam saja. Kenapa belum pergi? Hah? Kamu mau jual semua panganmu ke gudang pangan saya? Arif, jangan sombong. Pak Agus, kebetulan di sini aku lapor. Lapor Pak Wira, persaingan jahat, naik harga sembarangan. Gudang pangan ini dulu milik Pak Zain. Dia dipaksa hingga tak bisa lanjut, baru dijual ke aku. Periksa, jika benar, tak akan tolerir. Baik. Pak Agus, jangan dengar dia. Dia fitnah aku. Dia fitnah. Jangan tangkap aku. Arif, dasar bocah. Tunggu saja. Tunggu. Apa pergi? Pak Agus, lihat, maaf merepotkan. Wajib saja. Jaga ketertiban pasar itu tugasku. Baiklah, aku pulang dulu. Pak Agus, tunggu dulu. Ini kupon daging 50 kilo. Aku sudah siap khusus untuk Anda. Ini sudah saya siapkan untuk Anda. Arif, jangan begini. Aku bantu, bukan demi ini. Cepat, tarik kemari. Pak Agus, hari ini saya mau minta tolong. Ini Rina Pratama. Bu Rina juga mitra kerjamu. Belakangan ini kami siap kerjasama buat anggur. Tapi 2 hari lalu pabrik kami dibuka oleh orang yang baru kamu bawa dan ditutup. Ternyata begini ceritanya. Bu Rina, tenang saja. Soal ini pasti akan dibersihkan. Pak Agus, hari ini tak akan kubiarkan kamu dan rekan sia-sia. Kupon daging ini anggap saja untuk beli daging buat mereka. Jangan tontok lagi. Kamu memang cerdas. Baiklah, kalau ada masalah nanti, cari aku di Dinas Pengelolaan Pasar. Baik. Hati-hati. Gimana? Masalahnya udah beres kan? Placentas Rina Kisu. Pak Arif, waktu itu yang aku temui di rumahmu si Siti itu Pak. Dia itu istri yang desa kasihkan. Tak sangka dia sudah punya istri. Gawat, rumah lagi dibangun. Cuma Siti yang jaga. Gak aman. Bu Rina, aku ada urusan. Aku pamit dulu. Dasar orangnya cuek banget. Patri, hati-hati. Baik. Bu, hati-hati tangan. Baik. Putri, sini. Tak sangka Siti bisa begini.
semua kerja keras. Nggak capek. Arif, istrimu hebat sekali. Dia awasi kecepatan kita lebih cepat 2 kali lipat. Betul. Aku di desa ini sudah bangun rumah belasan tahun. Tak sehebat Siti, kerjanya cepat. Betul. Siti bukan cuma masak enak, kerjanya juga sehebat 2 orang. Siapa yang nikahi dia? Beruntung sekali. Kayaknya aku dapat jodoh. Bagus. Siti, lama-lama ini akhirnya kita punya rumah sendiri. Iya. Ibu kita hampir kelaparan, kakak. Bangun rumah baru dan makan daging. Kenapa kita tak bisa makan sampai kenyang? Betul, dasar anak durhaka. Lupa asal-usul. Suaminya kaya raya. Kenapa tak bantu keluarganya? Oke, kita cari dia. Dia putriku, suaminya mau dapat istri gratis, harus bayar. Kalau tak mau, kita ke kantor desa, lapor dia pelecehan, suruh polisi tangkap. Ayo! Heyo, ngapain duduk sini? Tak sangka, seumur hidup bisa tinggal rumah seindah ini. Ini baru awal. Hidup kita nanti akan makin baik. Arif, keluarlah! Keluar no! Dasar Arif, tinggal rumah mewah, makan enak-enak. Keluarga kita di rumah kelaparan. Betul, kakakku gadis perawan. Sudah janji 500 kilo padi dan mahar 1 juta. Itu batal. Sekarang rumahmu sudah sejahtera. Jadi, semua harus digandakan. Keluarga yang ini benar-benar tega. Dasar anak nakal! Kita lahirkan kau, ingatlah keluarga. Jangan jadi orang tak tahu balas budi. Kalau sampai tersebar di desa Melati ini, nama baikmu akan rusak. Pergi! Dasar anak durhaka! Berani bawa pisau menjebak orang tua sendiri. Tak mungkin kau berani. Kalau tak kasih uang, kami tak pergi. Aduh, tolong, tak adil. Putri mau bunuh orang tua. Kau tak kasih uang, kita lapor ke kantor desa. Kau rampas putri orang kasar. Lihat siapa benar. Sudah, Siti. Serahkan padaku. Pamen, aku setuju semua permintaanmu. Coba keluar kantor saya. Si celaka ini ternyata seharga ini. Untung banget. Diam! Dasar tak pecus! Barang kalian sudah dapat semua. Bisa pergi. Pergi? Pergi apa? Mau nunggak juga. Dasar anak nakal. Kok ngomong ke ayah? Tak tahu sopan santun. Siti ini ada adik. Saat dia nikahi Arif, adiknya adalah iparmu. Sebagai kakak ipar, harus urus adik ipar. Betul, makan minumku nanti, serta maharnya nikah, semua harus ke Arif tangguh. Jangan mimpi. Kami tak akan kasih 1 sen pun. Baik, setuju. Jangan setuju sama mereka. Orang kaya mereka cuma makin serakah. Takkan pernah puas. Tenang saja, biar aku urus. Paman, kalau begitu kita sekarang sudah satu keluarga kan? Mulai sekarang, kami berdua seperti orang tua kandungmu. Kita sudah satu keluarga.
Aku takkan sembunyi-sembunyi. Aku bicara terus terang. Aku lagi bangun rumah baru, serta kasih mahar. Duitku memang krisis. Kalau begitu, tolong bantu aku. Tak usah 2 juta. Cukup 1 juta saja. Apa? Kau mau kami kasih uang? Uangnya buat anakku nikah dan bangun rumah. Semua butuh uang, takkan kasih 1 sen pun. Betul, sekarang aku sudah usia nikah. Kalau pinjam lagi sangat susah. Kak Arif, jangan coba ambil uang maharku. Baiklah, kalau begitu, kembalikan barangnya. Apa? Jangan mimpi. Barang-barang ini kamu kasih sendiri. Kenapa harus dikembalikan? Betul. Kalau tak mau nikahi Siti, banyak yang mau. Kalau pakai uang tunanganmu untuk nikahi Siti, jodohkan Siti ke orang lain, lihat saja nasibmu. Kalian mau main licik ya? Lagian, kamu sendiri tak bisa penuhi syarat kami. Siapa salahnya? Lagian barang, jangan harap ambil balik. Oke, kalau begitu, kita ke kantor desa. Biar warga yang putuskan. Aku mau lihat perbuatan licik seperti tanah liur. Lihat saja hukuman kalian. Menakut-nakuti siapa? Jodohkan putriku, itu hakku. Mana ada yang melanggar hukum? Betul. Meski lapor sampai ke Tuhan, takkan berguna. Kalian semua tak tahu malu. Dasar durhaka, kok ngomong gitu? Kami susah payah besarkan kamu. Kamu malah tega begini. Kalau berani, laporkan saja. Kami tunggu di sini. Arif, ku dengar kamu baru bangun rumah. Kami datang ucapkan selamat. Ku dengar kamu baru bangun rumah. Kami datang ucapkan selamat. Kak, kau mau nikahi kakak? Barang-barang ini juga harus kasih kami. Ada apa ini? Begini ceritanya. Arif, tenanglah. Soal hari ini, aku pasti adil padamu. Aku dari tim keamanan Kota Tengah, Ketua Budi Pratama. Kau siapa? Hah, polisi? Pak polisi, ini salah paham. Salah paham. Arif, kau putuskan. Ambil barang yang kalian mau, cepat pergi. Mulai sekarang, Siti dan kalian tak ada hubungan lagi. Kak Budi, Rina, terima kasih banyak hari ini. Cuma hal kecil, jadi aku dan Rina ada urusan. Pergi dulu. Biar aku antar. Kayaknya tak ada kesempatan. Menantu impianku sudah lepas. Jangan bicara, tak akan dianggap bisu. Arif, hari ini uang yang mereka ambil, aku pasti balikin. Oke, tapi uang itu kau harus bayar seumur. Baik, aku bayar seumur hidup.